Wassalatu wassalamu ala Rasulillah afdalil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Wa ba'du. Saudara-saudariku, pemirsa, aku suka dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat dipertemukan kembali dalam program yang insya Allah kita sukai ini di hari ke-21 di bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah. Masya Allah, Alhamdulillah, kita telah berada di fase yang sangat krusial yang telah kita uraikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, fase yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk bisa kita hadirkan kekuatan penuh demi memaksimalkan ibadah di hari-harinya spesial, khusus untuk malam-malam puncak akhirnya. Bahkan saking spesialnya hingga Rasulullah SAW beliau tercatat dalam riwayat hadis yang sahih hingga mengencangkan ikat pinggangnya, ya, dalam arti meminta kepada kita, memberikan isyarat untuk menguatkan kekuatan kita, mengumpulkan motivasi kita demi memaksimalkan keutamaan ibadah di hari-hari ini, khususnya untuk mendapatkan malam mulia yang telah kita tuntaskan pembahasannya di episode yang lalu. Teman-teman sekalian, di pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar ibadah yang disunnahkan untuk dimaksimalkan di 10 hari terakhir, khususnya di malam-malam Ramadan, yaitu ibadah yang kemarin kita sebutkan dengan nama i'tikaf. I'tikaf, ibadah yang meminta kita untuk melatih diri agar fokus dalam satu hal, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang lain, dan dengan fokus itu diharapkan bisa melahirkan kekhusyuan dalam ibadah, kenikmatan dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hasil maksimal baik selain mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan izin Allah bisa dihapuskan dosa-dosa, juga meraih limpahan pahala yang tak bisa diukur dengan ukuran hari-hari biasa. Maka sekali lagi, tujuan i'tikaf ini diantaranya diharapkan kita bisa mendapatkan fokus dalam ibadah. Yang kedua, kekhusyuan, ya, dalam penunaian ibadah yang kita maksudkan. Kemudian yang ketiga, kita bisa meraih ketenangan dalam bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan semua ini kita bisa memaksimalkan kuantitas dan kualitas ibadah yang telah kita rencanakan. Jika saya bicara kuantitas, ini menunjuk kepada jumlahnya. Jika sholat, barangkali kita tambah dari yang biasanya 2 rakaat, tambah 2 lagi, semaksimal semampu yang bisa kita kerjakan. Jika bacaan Al-Quran malam pertama Ramadan 1 halaman, ya kan? Kemudian 10 hari kedua naik misalnya 1 lembar, maka di malam ini kita naikkan. Misal 1 malam kalau bisa kita selesaikan 1 juz lebih, itu lebih bagus, ya. Kalau bisa lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Itu kuantitas. Kualitas, kita bicara kepada isi, kita bicara pada esensi, kita bicara pada pemahaman akan apa yang kita kerjakan. Kalau sholat, kita akan usahakan mempelajari bagaimana sholat yang bisa kita nikmati. Jika menggali Al-Quran, kita usahakan memahami apa yang kita baca. Baik, poin ini, baik fokus, ataupun khusyuk, ataupun tenang, ataupun maksimal kita menunaikan ibadah dari segi kuantitas ataupun kualitasnya, tentu membutuhkan tempat yang khusus. Tidak semua tempat bisa digunakan untuk kita menunaikan i'tikaf. Saya ulangi, tidak semua tempat bisa digunakan untuk bisa kita menunaikan i'tikaf. Latihan dengan serius, mengonsentrasikan diri untuk meraih apa yang telah kita rencanakan demi apa yang telah kita tuliskan ini.
Karena itulah Al-Quran memberikan satu isyarat kepada kita. Jika kita ingin memaksimalkan i'tikaf ini, maka Allah langsung menunjukkan satu tempat yang spesifik. Bahkan tempat ini langsung disebutkan pada rangkaian ayat puasa di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-187. Anda bisa buka di mushaf standar ya, di halaman ke-29 ya, di baris yang ke-6, di pertengahan tentunya. Baik, Allah menyampaikan wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata Allah, jika kamu memang ingin serius untuk fokus i'tikaf, fokus menyiapkan diri ibadah, fokus bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan dulu sementara hubungan dengan pasangan. Baik, hubungan dengan istri, hubungan dengan aspek biologis. Sekarang kamu fokuskan dulu supaya bisa berkonsentrasi penuh i'tikaf. Di mana? Fil masajid. Baik, kalimat Al-Qur'annya masajid. Jama' dari kata apa? Masjid. Masya Allah. Masjid. Ini tempatnya. Jadi jika kita, kata Al-Quran, menginginkan bisa meraih fungsi i'tikaf, nilai i'tikaf, hasil maksimal dari i'tikaf, ingin melatih diri fokus bisa ibadah, ingin melatih diri khusyuk dalam ibadah, ingin mendapatkan ketenangan dalam ibadah, ingin meraih peningkatan kuantitas ataupun kualitas, maka tempat spesifiknya, kata Allah, masjid. Bahkan tempatnya jama', masajid, untuk menunjukkan pilihan kepada kita di masjid mana yang kiranya bisa kita nyaman ibadah. Tentu yang prioritas yang bisa lebih dekat dengan lokasi kita tinggal. Cari tempat yang terbaik, yang nyaman kita ibadah di dalamnya. Baik, kenapa mesti masjid? Masya Allah jelas. Masjid punya sifat yang tidak ditemukan di tempat-tempat lain, teman-teman sekalian. Mari kita lihat di antara sifatnya. Sekarang kembali kita buka Quran lagi. Ya, disebutkan di antara sifat masjid Quran surah kedua lagi, Al-Baqarah ayat 125. Dan ini sudah diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bentuknya perintah kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam saat keduanya oleh Allah diperintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah yang atasnya sempat hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir bah itu. Maka diperintahkan untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah ini, Baitullah. Ya, diabadikan perintah ini di Quran surah kedua ayat 127. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah, pahamilah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yarfa', meninggikan kembali pondasi Ka'bah, ya, yang sempat atas bangunannya itu hancur di masa Nabi Nuh alaihissalam terkena banjir besar. Maka pondasi ditinggikan jadi bentuk bangunan kembali. Nah, yang menarik teman-teman sekalian, saat tugas itu tuntas dikerjakan, maka Allah memberikan gambaran kepada kita semua melalui perintah yang disampaikan kepada Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam untuk menjadikan wilayah sekitaran Ka'bah itu sebagai tempat fokus ibadah, akif, i'tikaf, dan membersihkan area-area Ka'bah supaya nyaman digunakan untuk tawaf, juga menunaikan salat. Itu peristiwanya diabadikan di Quran surah kedua ayat 125. Allah sampaikan, wa idh ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah, pahamilah, pelajarilah ketika kami telah jadikan al-bait. Kalimat yang menggunakan al-bait. Allahu akbar. Al-bait. Catat betul baik-baik karena ada alif lamnya spesifik menunjuk kepada Ka'bah al-musyarrafah. Ka'bah wilayahnya ada di mana? Di lingkaran Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram. Baik, Ka'bah sekitarannya tentunya area Masjid Al-Haram. Masjid. Ya, karena itu Ka'bah pusat kiblat kita. Semakin jauh dari Ka'bah, maka kita membangun masjid untuk menjadi tempat yang mengarahkan kita pada arah kiblat ini.
Karena itu sifat-sifat masjid itu mendapatkan aura yang didapatkan dari aura yang dihasilkan Ka'bah al-Musyarrafah. Jadi kalau Ka'bah, kata Allah, al-bait ini punya sifat satu, ya, mathabatan linnas, pusat ibadah. Masya Allah, pusat ibadah. Karena itu kita saksikan Allahu Akbar, ya, dalam suasana yang bisa kita saksikan umumnya kondisi biasa, tidak ada kendala-kendala, orang berbondong-bondong. Ya, dulu orang cuma musim haji datang banyak ke sana, jadi pusat sentral ibadah, sentral spiritual, ya kan? Namun sekarang hampir tiap waktu orang umroh datang, umroh. Dalam suasana pandemi sekarang pun orang masih rindu, sangat rindu, sampai menunggu kapan giliran saya tiba. Ya, sampai menanti kapan waktunya saya datang. Ini pusat spiritual. Dan dahsyatnya, kata Allah, yang paling luar biasa, wa amna, tempat yang paling menenangkan, tempat yang tenang. Nih, teman-teman sekalian. Karena itu sering saya sampaikan, orang yang punya persoalan sepelik apapun, masalah serumit apapun, ketika dia berada di depan Ka'bah, tepat di depannya, maka seakan-akan persoalan itu sirna begitu saja. Dengan kalimat yang kita mohonkan kepada Allah, curhat yang kita sampaikan langsung di depan Ka'bah al-Musyarrafah, dan air mata yang mengalir itu tiba-tiba hilang. Kadang ada orang yang belum bicara, baru datang saja, baru lihat Ka'bah, sudah muncul menghunjam pada jiwanya ketenangan yang luar biasa, sampai-sampai seakan-akan Allahu Akbar terpukau beberapa waktu, hadir ketenangan, mengalir air mata. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ka'bah.